Jemaat yang saya kasihi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru, napas kehidupan, tenaga baru dan kesehatan yang kami terima hingga pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu bersekutu dengan Engkau. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk memahami firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 64 ayat 6. Demikian bunyinya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikian bunyinya. Jemaat yang saya kasihi, pengenalan yang baik akan Tuhan menentukan, memotivasi hubungan kita kepada Tuhan. Tuhan yang kita kenal adalah kudus, benci kepada pemberontakan dan dosa, tetapi Dia juga adalah Maha Kasih dan mau mengampuni. Sementara manusia sudah berdosa, memberontak kepada Tuhan, layak menerima hukuman kematian selamanya. Sudah najis dan kotor, seperti pengakuan orang Israel yang diwakili oleh Nabi Yesaya dalam nats kita hari ini. Karena pemberontakan kepada Tuhan, karena ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan, mereka menerima hukuman dari Tuhan, dibuang ke Babel. Sehingga penderitaan semakin mereka alami. Banyak yang dari antara orang Israel yang putus asa, mengatakan bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah sudah tidak hidup lagi, tidak mau peduli lagi kepada mereka. Sementara sebagian dari mereka tetap mengakui bahwa Tuhan yang mereka sembah selama ini tetap hidup dan mau peduli kepada mereka. Mereka dibuang itu karena dosa-dosa mereka. Atas pelanggaran dan dosa yang mereka lakukan, maka layaklah menerima ganjaran, peringatan dari Tuhan, hukuman dari Tuhan, termasuk hukuman yang mereka jalani. Itulah yang diakui oleh Nabi Yesaya. Dia berdoa kepada Tuhan mewakili bangsa Israel. Dia mengakui dengan segenap hatinya kepada Tuhan bahwa mereka semua sudah berdosa, sudah najis di hadapan Tuhan. Sudah seperti kain kotor kesalehan mereka. Sebab apa yang mereka lakukan selama ini dalam penyembahan, dalam ibadah, dalam kesalehan mereka, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Sama seperti kain yang kotor. Karena seringkali mereka lakukan dengan kepura-puraan, tidak setulus hati. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka
Sebagian juga menyembah Allah lain. Karena itu tentunya untuk menerima anugerah keselamatan dan pembebasan dari Tuhan, mereka harus merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa-dosanya. Itu yang dilakukan oleh Yesaya. Mereka semua najis seperti kain kotor, layu seperti daun, dan seperti lenyap diterbangkan angin. Dan mengakui bahwa Tuhanlah yang melayakkan mereka boleh selamat, boleh bebas dari pembuangan. Karena itu dia memohon belas kasihan Tuhan. Karena Tuhanlah Bapa mereka yang menciptakan, yang membentuk mereka seperti tanah liat. Dan Tuhanlah yang memberikan kasih-Nya, pengampunannya kepada mereka. Sama seperti dianjurkan lewat firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita juga pasti mengakui bahwa diri kita berdosa, pernah melanggar perintah Tuhan, firman Tuhan, jauh dari Tuhan. Mari kita mengakui segala dosa-dosa kita. Kita introspeksi diri, mau bertobat, mau hidup di jalan Tuhan. Kita datang merendahkan hati kita, meminta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan mengampuni kita dan melayakkan kita di kerajaan-Nya. Dan kita menerima Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Kita mempercayainya dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, memberikan kehidupan baru dan memberikan jaminan kehidupan yang kekal kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan lewat sapaan firman-Mu, mengingatkan kami agar kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami mau mengoreksi diri kami, bertobat, melakukan perbuatan yang benar di hadapan-Mu. Dan kami mempercayai Yesus Kristus penebus kami, dan hidup di dalam kehidupan yang baru dipimpin kuasa Roh Kudus, agar hidup kami bermakna, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dimanapun jemaat Tuhan berada, biarlah Tuhan Engkau berkati dan Engkau kuatkan, Engkau teguhkan imannya. Dan biarlah kami semuanya Engkau berkati dalam kesehatan dan sukacita. Dan biarlah kami terus hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, mari kita lanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semua.